Mereka memiliki pemahaman yang sangat baik, pikirannya jernih dan bersih. Ya. Maka mereka pun tidak mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang ahlinya tentang hadis, sehingga dikatakan kalau seseorang berdusta atas nama Nabi SAW di timur, akan diketahui oleh ulama yang berada di barat. Tidak seorang pun juga memasukkan sesuatu atas nama Nabi yang mulia SAW, pasti akan diketahui. Kembali mereka berusaha, tidak pernah putus asa. Maka mereka mulai menempuh cara yang ketiga, yang lebih baik menurut mereka, lebih ada hasilnya, dan telah nampak hasilnya. Dari mana? Al-ilmu, itu pemahaman. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, pemahaman yang batil, bahkan pemahaman yang sesat, pemahaman yang mencapai tingkat kekufuran. Mereka masuk mulai dari sini. Mereka mulai robah makna atau tafsir dari Al-Quran, seayat demi seayat. Demikian juga mereka mengajak atau memasukkan sebuah manhaj, sebuah madhab yang kalau diikuti maka pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah akan menyimpang, bengkok, tidak lurus. Kemudian mereka pun mulai mengadakan pencelaan demi pencelaan terhadap manusia yang paling dekat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Lihat, pemahamannya disalahkan, salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran mereka tidak bisa robah, hadis mereka tidak bisa palsukan dalam arti tidak diketahui, tapi mereka menempuh cara pemahaman, ilmunya. Banyaklah tersesat dari kaum muslimin. Pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru, bahkan sampai kepada tingkat kesesatan dan kekufuran. Hilangnya manhaj yang hak, sikap cara beragama yang benar. Orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab pada zaman dahulu, mereka tidak hanya menghilangkan atau menghapus ayat-ayat di Taurat dan Injil saja, tetapi yang terbanyak adalah mereka merubah makna Taurat dan Injil. Apa yang dikatakan Taurat dan Injil, ini yang dikatakan tahrif,
merubah makna dari arti yang sebenarnya. Saya berikan contoh yang ada pada zaman kita pada hari ini tentang sebuah penafsiran yang menyimpang dari apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Al-Islam adalah din, merupakan agama yang Allah turunkan kepada setiap nabi dan rasul, yang kemudian ditutup dan diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang membawa Islam yang kafah, syariat yang kamil, yang lengkap, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Islam ad-din. Apakah orang-orang zindik akan menghapus ayat yang mulia ini, menghilangkan? Tidak mampu, khususnya pada zaman sekarang. Jadi mereka menempuh cara tafsir makna, penyimpangan terhadap makna atau maksud. Lalu mereka menerjemahkan dan memahami inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, bukan dengan arti atau makna yang sebenarnya. Mereka menerjemahkan, mengartikan inna ad-dina 'inda Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, al-Islam, adalah agama yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah. yakni al-Islam mereka tidak jadikan sebagai din, tetapi sebagai sifat yang ada pada setiap orang yang beriman, yang percaya adanya Tuhan, yang mempasrahkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu Islam ada pada agama-agama yang lain. Ini mazhab batiniyah. Pemahaman mereka buat asas ini, kaidah mereka yang besar, membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Agar kaum muslimin tidak mengikuti pemahaman as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, karena itu mereka membuat lagi kaidah celaan terhadap para sahabat.